Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Zahwa Dwi Andini. Nama saya Nabila Desrianti. Nama saya Nurul Putri Azahra. Nama saya Safira Nisha Zalia. Nama saya Salma Nurul Azhara. Jadi kita mau tentang identitas usaha ibu. Yang pertama, ibu ini udah buka toko ini dari Bukan punya saya ya. Oh, ini bukan punya ibu. Iya. Tapi kalau cuma buat tanya-tanya mah nggak apa-apa. Terus yang biasa ibu jual tuh apa aja? Iya. Yang dijual tuh apa aja, Bu? Kue-kue, minuman. Ini ada nasi juga. Oh ya, maaf, nama ibu sebelumnya siapa? Sri. Ibu Sri. Di sini saya mau nanya tentang oh ya, jam buka toko ibu jam berapa ya, Bu? 7:30. 7:30 ya. Terus saya juga mau nanya data penjualan. Sebenarnya bukan data penjualan sih, Bu, yang mau saya tanya, data orang yang beli sama ibu itu jam berapa aja. Misalkan dari jam 9 sampai jam 12 kira-kira nih, Bu, berapa orang yang beli di jam segitu? Iya. Jam berapa? Jam 9 sampai jam 12. kalau cuma 20-30 orang juga ada lebih. 20 sampai 30 orang. Soalnya kan mereka kan bungkus pergi. Bungkus pergi. Cuma kue kan. Iya, kalau pagi. Kalau udah siang kayak dari jam 12 sampai jam 3 sore itu gimana? Ya paling berapa ya? 30-20 orang juga ada. Sama juga aja ya, Bu? sih. Cuman kadang ya kalau pas lagi sepi Ya, nggak tentu ya, Bu? ya nggak tentu. Namanya orang jualan nggak mungkin Iya, tetap yang kan. kita coba. Kalau misalkan dari jam 3 sampai jam 6 sore itu gimana, Bu? 3 sampai jam 6 sore paling 15 lah. 15 ya. orang kan. Kalau dari jam 6 sampai jam 9 malam itu gimana, Bu? Saya nggak sampai jam 9. Oh, ibu sampai jam berapa? 8. 7:30 malam itu gimana, Bu? Orangnya rame? Sih udah nggak begitu rame kalau jam segitu. Udah pada pulang juga kan orang-orang kantoran segala. Palingnya 10 orang. 10 orang. Berapa gitu. Nah, itu kan tadi data orang-orang yang beli sama ibu ya. Kira-kira ada nggak sih, Bu, selama ibu berjualan itu permasalahannya gitu loh, Bu? Orang-orang tuh kayak apa sih masalah yang ibu hadapin pas lagi jualan itu? Kayaknya sih ya nggak ada sih. Ya ada sih, cuman nggak terlalu ribet. Nggak terlalu ribet ya, Bu? Itu seperti apa, Bu, contohnya? Paling ada orang kadang ada yang makan 3 bayar 2. Oh, makan 3 bayar 2 ya. Ada yang nyomot nggak ngomong. Nyomot ada nggak juga ngomong. Oh, iya. Tapi udah biasa kayak gitu semua ya. Iya, udah biasa ya ibu hadapin itu. Oke deh, kalau gitu itu aja sih, Bu, yang mau saya tanyain. Makasih ya Ibu Iya, untuk waktunya. sama-sama ya. Aja sih, tadi kan kita juga, ini langsung kan aja ya. Tadi kan kita udah bahas juga ya dari solusinya, terus kita udah dapet juga. Gimana kita sekarang lebih bahas ke data statisnya yang tadi kita udah tanyain ke ibunya. Nah, mungkin baru bisa bacain. Bacain. Iya nggak sih, baca aja datanya, nanti lo langsung petik di Excel nggak sih dari HP dulu, kan kita nggak bawa. Iya. Atau nggak jadi langsung aja ya. Tadi kan data dari ibunya buka toko sampai tutup toko itu kita bagi 4 ya kan, dari jam 9 sampai jam 12. Nah tadi itu setahu gue dan seingat gue itu dari jam 9 sampai jam 12 itu sekitar ada 20 sampai 30. Berarti kita ambil range-nya aja nggak sih, tengah-tengahnya 28 lah. Wah, ini masih pagi, biasanya kalau belum sampai seharian kan itu. Nah terus yang kedua itu dari jam 12 sampai jam 3 sore. Nah, iya pasti kan siang-siang orang lalu-lalang pasti kan kayak malah lebih banyak gak sih makan siang, jam kantor, istirahat. Terus berapa? Ibunya tuh nggak ngasih range-nya, tapi gitu dia nggak ngasih Spesifik pas ya, karena dia katanya 20 sampai 30 juga. Kita ambil data tertinggi aja sih. Harusnya tinggian lagi nggak sih orang sama, tapi kan Tapi jam menurut 9 kan si udah ibunya berangkat. Oh iya, menurut si ibunya paling banyak malah sih. Nah terus habis itu data ketiga tuh Mbak. Nah di jam 15 sampai jam 18 nya bilang tadi di jam 3 sore sampai jam 6 sore itu kurang ramai pengunjung.
Karena kan mungkin masih ada di perjalanan nggak sih? Belum transit di Blok M. Iya. Iya betul banget. Dan juga tadi kita tuh wawancara di Blok M. Ya, tempat wawancara kita itu di Blok M, jadi di dekat halte gitu. Nah, Terus udah lanjut ya, dari jam 3 sampai jam 6 itu ibunya bilang kalau misalkan kurang dari 10 orang yang ada di situ, karena itu kan jam pulang kerja dan otomatis itu belum banyak orang yang transit di Blok M. Dan lokasi tadi kita wawancara itu berada nggak jauh dari halte busway Blok M. Nah selanjutnya itu akhirnya jam 6 sampai jam 7 rokok. Nah jam 7 rokok itu setengah 8 ya. kita bulatin aja 9 nggak sih? Karena kan dia beres-beres juga. Ya bisa jadi. Terus misalkan ada kue kering kan dia jual kue kering juga kan, bisa jadi kue kering itu tuh masih belum laku. Bisa jadi kan ada orang yang lihat terus lapar mau naik TJ gitu kan, misalkan. Nah itu berapa ya? Kayaknya juga masih hampir sama kayak jam-jam 3 Ya tapi sampai kan jam kita harus cari spesifiknya berapa nggak sih? 10 kita benerin Iya. Ambil 12 pasnya aja 12 Ya, jadi kan kita juga harus bikin data ya. Coba dong bikin data di Excel sekali. Oh iya, dibikin dulu. Oke, dibikin dulu ya guys. Biar kita Itu kan berarti kan frekuensi kan dari X-nya. Terus berarti kan ini kita Berarti kita buat diagram itu ya? OGIF yang gitu-gitu. Iya, sama apa? Diagram batang. Iya, betul. Oke. Oh ya, sama satu lagi tentang permasalahan selama ibunya itu berjualan. Tadi apa ada? Kalian ada Ya. itu tadi seingat gue dia tuh bilang kalau misalkan dia biasanya tuh nemuin masalah tuh kayak misalkan orang itu ngambil gorengan 3 tapi itu cuma bayar 2. Nah menurut kalian tuh kalau misalkan ada masalah kayak gitu tuh kita ngatasinnya gimana sih? Dari yang tadi kita udah dapat dulu dari solusinya sih Mulia itu. Coba kalian punya saran Lebih baik sih kayak bayar dulu nggak sih? Iya, baru ngambil. Iya, gitu. Dan mungkin bisa lebih baik ibunya yang ngambilin. Iya. Ya itu juga. Ada pendapat lain? Setuju sih yang sama Zawa. Kayaknya bagus banget. Sama pendapat kita sama. Terus juga kan ibunya bilang ya kalau misalkan masalahnya lagi itu yang suka utang-utang nggak bayar gitu lah, pergi ngambil utang nggak bayar lupa gitu. Kita Atau ada sebenarnya juga yang ngambil doang asal copot nggak bayar juga ada. kalau itu sama sih solusinya kayak yang tadi. Kayaknya controlling dari si ibunya buat ngejaga pokoknya sih yang kurang. Terus juga tadi kan kita ngeliat cuma ibunya doang kan yang jaga sendiri. Tapi kalau misalkan dia punya karyawan lebih gitu bisa kali ya ibunya nanti yang masak terus dia yang jaga di depan yang buat kue-kue. Soalnya tadi kan juga lihat kue-kuenya tuh gak yang di etalase ini yang maksudnya tuh orang tuh bisa ngambil langsung ambil aja gitu karena kan disediain biasa gitu kan makan. Jadi kan orang bisa kayak copot kita pas ibunya lagi masak jadinya itu gak terkendali. Kaget. Gue pikir bensin. Belum ada ya yang mau kita bahas lagi. Berarti kita tinggal maparin di PowerPoint aja ya tentang data-datanya. Sama Terus- paling ngolah datanya. Iya, terus kita ngesajiin datanya di PowerPoint. Paling kita juga ini bagi-bagi tugas nggak sih siapa yang mau bikin PowerPoint terus sama datanya yang edit sama datanya terus habis itu yang edit. Ya, karena kan deadline-nya juga nggak terlalu lama kan. Terus kita juga tugasnya kan banyak. Jadi kan cemicis. Iya banget. Nah kira-kira yang mau bikin PowerPoint siapa nih? Gue boleh. Gue juga mau. Ya udah, berarti kita edit bareng aja. Bertiga deh. Terus habis itu yang mau edit video siapa? Siapa ya? Berarti kalau Nabila, Jawa ngolah data dong. Iya, betul. Dia ngapain dong? Ya, PPT berarti. Atau gitu. Atau enggak, Yang Mbak? data Bareng buat atau- data lo bisa bantuin lu. Oke. Udah kalau udah. Oke. Berarti diusahain sebelum deadline udah kelar ya. Oke. Senin kelar ya? Oh iya, Senin bisa. Udah nih kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Sri dan juga teman-teman semua. Di sini kita akan mempresentasikan hasil dari observasi penyajian data warung Ibu Sri. Boleh di next slide.
sebelum mulai ke materi, kita akan memperkenalkan kelompok kita. Yang pertama ada Nabila Destianti, yang kedua ada Nurul Putri Azhara, lalu ada Salma Nurul Azhara, Safira Nesya Azalia, dan juga Zahwa Dwi Andini. Di next slide. Selanjutnya adalah identitas tokoh yang akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, identitas tokonya itu namanya Warung Busri Blok M, beralamat di basement Terminal Blok M, Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, atau halte Transjakarta Blok M. Awal berdirinya itu tahun 2021, tahun berjalannya udah jalan 3 tahunan. Terus makanan yang dijual itu ada gorengan, kue pasar, sop iga, pecel ayam, aneka indomie, dan juga es. Oke, boleh di next slide untuk materi selanjutnya. Selanjutnya ada identitas narasumber. Yang kita wawancarai namanya Ibu Sri, umurnya 43 tahun. Dia bekerja sebagai penjual makanan. Oke, boleh Safira dijelasin. Baik, selanjutnya dari data hasil wawancara yang kita dapat, kita memperoleh data statis sebagai berikut. Dari jam 8 sampai jam 10, frekuensi pembeli makanan sekitar 25, dari jam 11 sampai 13, frekuensi pembeli sekitar 28, dari jam 14 sampai 16, frekuensi pembeli sebesar 30, dari jam 17 sampai 19, frekuensi sebesar 12. Dan kita mendapatkan nilai tengah OGIF positif, OGIF negatif, dan di sini sudah terdapat juga grafik OGIF penjualan harian Warung Busri. Boleh di next? Nah, yang selanjutnya adalah daftar kendala. Setelah kami melakukan wawancara, yang dapat kami simpulkan itu ada 2 kendala yang dihadapi oleh Busri. Yang pertama itu adalah adanya kecurangan dari pelanggan yang membeli, seperti contoh mengambil 3 jenis makanan tapi hanya membayar 2. Dan yang kedua itu adalah pembeli yang hutang dan tidak bayar. Oke, di next slide. Dari masalah yang tadi udah disebutin, kita udah diskusi dan nemuin solusi. Jadi kita dalam mencari solusi ini menggunakan teori dari George Polya, yaitu tentang pemecahan masalah. Jadi kita dapat solusinya itu yang pertama, bisa bayar dulu lalu makanan diambilin sama penjual. Itu tuh gunanya untuk mengurangi kecurangan dari pembeli. Alangkah baiknya agar pembayarannya didahulukan, lalu penjual yang mengambil makanannya. Terus yang kedua itu menambah karyawan agar lebih fokus untuk melayani pembeli. Jadi penjual tuh lebih fokus untuk mengontrol warungnya sehingga pembeli tidak dapat berbuat curang. Nah, berikut adalah dokumentasi kita dengan penjual dari warung tersebut. Oke, boleh di next slide aja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.